بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا سيد الأوصياء السلام عليك يا إمام الأتقياء السلام عليك يا أخ رسول الله السلام عليك يا أبا السبطين السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kepada Allah, karena kita sebagai hamba Allah setiap saat oleh Allah selalu dicurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Selalu Allah membimbing kita dan memberikan yang terbaik untuk kita. Ada satu nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita ketika kita dikenalkan dan dijadikan pecinta dan pengikut Ahlul Bait. Orang yang diberi oleh Allah harta, belum tentu Allah mencintai orang itu. Orang yang diberi jabatan, belum tentu orang itu dicintai oleh Allah. Tetapi apabila Allah memberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya pada seseorang untuk menjadi seorang hamba yang mukmin kepada Allah, jadi seorang hamba pecinta Rasul dan keluarga Rasul, maka itu merupakan satu jaminan bahwa Allah mencintai hamba itu. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita sebagai pengikut dan pecinta Ahlul Bait. Kita hidup dengan itu dan kelak mati membawa itu, dan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai, An-Nabiyul A'zam wa Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Malam ini adalah malam kedua dari malam-malam Lailatul Qadar, yang mana para imam Ahlul Bait mereka meriwayatkan ahadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar. Mengenai kita diminta untuk menghidupkan malam ini dengan penuh zikir taqarrub kepada Allah. Malam ini adalah malam di mana Allah mencurahkan semua rahmatnya kepada hamba-hambanya. Malam ini karena Allah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, merupakan nabi yang paling dicintai oleh Allah, inti dari seluruh makhluk Allah. Allah ketika menghormati Sayyidil Wujud Muhammad, memuliakan Sayyidil Wujud Muhammad, mencintai Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Allah berikan bonus untuk umat Muhammad satu malam, yang mana nilainya malam itu 1000 bulan. Artinya di malam-malam Lailatul Qadar semua amal ibadah kita
dilipat gandakan oleh Allah seperti kalau kita melakukannya dalam 1000 bulan atau 84 tahun sekian. Apapun yang kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar, maka itu janji yang Allah akan berikan kepada kita, berlipat ganda pahala. Maka itu setiap orang yang diberi oleh Allah taufik untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar dalam taqarrub kepada Allah, membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Rasul dan keluarga Rasul, mendekatkan diri pada Allah dengan amalan yang diperintahkan dan dianjurkan oleh mereka, manusia-manusia suci, dan apapun bentuk amalan itu Allah berikan lipat ganda sampai 1000 bulan. Ketika kita melaksanakan semua perintah Allah di hari-hari yang lain, kita belum bisa tahu apakah diterima atau tidak. Kalau diterima, berapa besar pahalanya? Karena pahala itu ialah sesuai dengan ikhlas yang kita lakukan. Tetapi malam Lailatul Qadar adalah malam yang teristimewa bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena di malam itu Allah sekian curahkan rahmatnya, dan para malaikat Allah perintahkan untuk turun mencurahkan semua rahmat ini. Dalam salah satu riwayat disebutkan dalam kitab tafsir Ad-Daqaiq, disebutkan bahwa di malam Lailatul Qadar nazala Jibril bikabkabatin minal malaikah. Jibril turun dengan rombongan para malaikatullah untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang bertaqarrub kepada Allah, dan untuk membawa rahmat, maghfirah dan ampunannya kepada hamba-hamba Allah itu. Karena itu Sayyidah Fatimah Zahra telah mengungkapkan dalam ungkapan beliau yang paling indah, ditulis oleh beberapa riwayat, bahwa sesungguhnya orang yang tidak memperoleh taufik dari Allah untuk menjadikan malam Lailatul Qadar malam ibadahnya, itu orang yang paling celaka dan tidak memperoleh kebaikan dari Allah. Karena itu kadang-kadang beliau memerintahkan putra-putrinya untuk tidur siang hari, persiapan untuk malam-malam semacam ini. Malam Lailatul Qadar, malam ini adalah malam ke-21 dari malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran. Kalau kita membaca sifat Al-Quran di dalam Al-Quran yang begitu banyak, antara lain sifat Al-Quran ialah rahmah. Al-Quran merupakan rahmat untuk seluruh manusia. Maka malam yang diturunkan Al-Quran merupakan malam yang penuh rahmat. Karena itu Allah sebutkan malam ini adalah Lailatan Mubarakah, malam yang penuh berkah Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kesempatan di malam ini untuk mendekatkan diri pada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Malam ini malam ke-21. Apabila malam ini Lailatul Mubarakah, apabila malam ini Lailah Nuzulil Quran, turunnya Al-Quran, apabila malam ini dilipat gandakan pahala, apabila ibadah di malam ini merupakan ibadah yang memiliki keistimewaan tersendiri, maka malam ini juga merupakan malam-malam yang sangat mulia di sisi Allah. Malam ini ketika kita membicarakan Lailatul Qadar yang mubarakah, membicarakan Lailatul Qadar yang turunnya Al-Quran, maka malam ini begitulah Allah telah tentukan dengan hikmah dan kemampuan Allah bahwa malam ini adalah malam setiap mukmin pecinta Ahlul Bait ketika mengenang malam yang begini mulia, mulai malam 19 sampai malam ini 21, ketika membicarakan malam yang mulia ini tidak pernah bisa luput untuk membicarakan manusia termulia ba'dal Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Malam ini ada ikatannya dengan manusia termulia setelah Rasulullah, Zaujil Batul, Al-Imam Ali bin Abi Talib alaihi salam. Malam Lailatul Qadar, malam nuzulul Quran, adalah malam kita memperingati hari syahadahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib.
Dan ini bukan ketepatan begitu, tetapi beginilah ketentuan Allah. Untuk setiap yang ingin mengenang malam Lailatul Qadar, mengenang Lailatul nuzulnya Al-Quran, harus sekaligus mengenang penggandeng Al-Quran yang disebut Rasulullah sebagai Quran sendiri, yang disebut oleh Rasulullah tidak pernah pisah dengan Al-Quran. Ketika kita membaca sabda Rasul bahwa Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali. Malam ini adalah malam syahadah Amirul Mukminin. Dosa pengikut Ahlul Bait kalau membicarakan malam Lailatul Qadar di malam 19 atau 21 kemudian tidak membicarakan manusia yang disebut oleh Rasulullah zikruhu ibadah wan nazar ilaihi ibadah. Kalau malam ini ibadah kepada Allah nilainya 1000 bulan, maka membicarakan Al-Imam Ali termasuk ibadah menurut lisan suci Sayyidil Wujud, maka malam ini membicarakan Imam Ali ibadah dan pahalanya 1000 kali bulan. Malam ini malam di mana sejarah mencatat sedang terbaring Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dikelilingi oleh putra dan putri beliau. Racun yang dihunuskan oleh manusia terkutuk Ibnu Muljam telah meracuni semua sekujur badan beliau, karena beliau pada malam 19 subuh 19 kemarin beliau ditikam. Dan hari itu telah ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum terjadi di depan para sahabatnya. Dan malam ini beliau masih di rumah beliau dirawat. Kelak menjelang subuh nanti beliau syahid. Tetapi alangkah besarnya beliau, kita melihat awal beliau dan akhir beliau. Arti akhir dan awal menurut saya yang ingin saya sebutkan, ketika beliau dilahirkan di dunia ini, di awal beliau dilahirkan, dan ketika beliau meninggalkan dunia ini, antara bidayah permulaannya dan nihayah akhirnya ada hubungan yang erat. Dan itu menunjukkan satu lambang besar bahwa apa yang dimiliki Ali bin Abi Thalib gak dimiliki oleh siapapun illal Habibil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. 19 beliau ditikam dengan pedang yang penuh racun. Di mana dan saat apa? Ketika beliau di masjid, ketika beliau salat menghadap pada Allah. Kaitan ibadah dengan Imam Ali dan perjalanan hidup Imam Ali adalah kaitan sesuatu yang erat yang tidak pernah bisa dipisahkan, sehingga berkaitan dengan manusia seperti beliau Ali bin Abi Thalib yang kaitannya dengan ibadah begitu erat, sehingga Rasul sendiri menyebutkan bahwa menyebut namanya ibadah dan memandang wajahnya ibadah. Bahkan bukan cuman sekedar ibadah. Dalam hadis yang sahih Rasul pernah menyebutkan, attiru majalisakum bidzikri Ali. Jadikan majlis-majlis kalian harum semerbak dengan menyebut nama Ali. Malam ini kita ingin jadikan ruangan kita ini ruangan yang harum, yang akan dinikmati oleh para malaikat yang sedang turun membawa rahmat Allah di malam yang mulia ini. Malam ini majlis kita akan kita jadikan majlis yang harum semerbak untuk mengikuti perintah Rasul, attiru majalisakum bidzikri Ali. Jadikan majlis-majlis kalian harum dengan menyebut nama Ali. Awal beliau muncul di dunia dan ketika akhir meninggalkan dunia, hubungannya hanya dengan ibadah.
beliau lahir di tempat yang paling suci. Beliau lahir di tempat ibadahnya para malaikat dan seluruh anbiya Allah. Beliau lahir di tempat kiblatnya setiap orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Sayyidil Wujud Muhammad. Beliau lahir di Ka'bah, tempat seluruh ibadah para malaikat. Beliau lahir di dalam Ka'bah, yang mana setiap muslim harus menghadap kepada kiblatnya, yaitu Ka'bah. Menyimpang dari Ka'bah gak diterima oleh Allah salatnya. Dan itulah perjalanan si mukmin pengikut Rasulullah, menyimpang dari orang yang dilahirkan di Ka'bah, dari orang yang diperumpamakan dengan Rasulullah. Mathalu Ali fikum kal Ka'bah, perumpamaan Ali di tengah-tengah kalian seperti ibadah. An-nazar ilaiha, seperti Ka'bah. An-nazar ilaiha ibadah wal hajju ilaiha faridah. Perumpamaan Ali di tengah kalian bagaikan Ka'bah, memandang Ka'bah ibadah. Haji, pergi ke Ka'bah merupakan kewajiban. Lahir di tempat itu lambang bahwa mukmin pengikut Sayyidil Wujud ketika diwajibkan untuk sholat harus menghadap pada Ka'bah. Menyimpang dari Ka'bah tidak diterima oleh Allah sholatnya. Menyimpang dari Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib belum menjadi mukmin sejati pengikut Sayyidil Wujud Muhammad. An-nadharu ilaiha ibadah, sebagaimana Ka'bah kiblatul muslimin fi salat, dalam salat mereka. Fa wilayatu amiril mu'minin kiblatul mu'minin fi dhahab ila Allah. Lahir di sana. Dan kita lihat sejarah perjalanan manusia yang lahir di Ka'bah ini. Di mana juga beliau mengakhiri kehidupan ini. Antara awal kelahirannya dengan akhir perjalanan hidupnya, semua hanya diisi dengan ibadah kepada Allah dan tidak kenal kecuali Allah. Bukan lagi beliau alaihi salatu wassalam, dan tidak pernah lagi kita mampu membicarakan ibadah beliau. Mustahil dan sangat mustahil. Pernah saya sampaikan tahun lalu di tempat ini, kalau cucu beliau Zainul Abidin, hiasan ahli ibadah, begitu julukannya. As-Sajjad, ahli sujud, begitu julukan beliau. Sayyidus Sajidin, Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketika seorang datang kepada beliau, bagaimanakah ibadahmu dengan ibadah datukmu Ali bin Abi Thalib? Imam Ali Zainal Abidin cuman beliau berkata, siapa yang mampu melakukan ibadah seperti Ali bin Abi Thalib? Ibadahku dibanding datukku Ali bin Abi Thalib qatratun fi bahr, bagaikan setetes dari lautan yang begitu luas. Lahir di tempat ibadahnya para anbiya, para malaikat. Dan antara tempat lahir itu, Allahu Akbar, dengan perjalanan hidup beliau sangat erat. Mungkin sedikit kita bisa bicarakan berkaitan al-bidayah wan nihayah. Kita pernah yakini bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia dan jin, Allah ciptakan, tujuan diciptakannya adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita ingin tahu arti ayat ini, kemudian kita ingin tahu siapa yang sampai pada puncak ibadah yang karenanya Allah ciptakan manusia dan jin,
pasti kita akan menemukan bahwa puncak manusia yang menyembah kepada Allah daripada al-awwalin sampai akhirin, awal makhluk sampai akhir makhluk, dia adalah Sayyidul Wujud Muhammad. Beliau adalah Abdullah al-Haqiqi, hamba Allah yang sebenarnya. Beliau yang Allah sifati dalam Al-Quran, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Beliau Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Kalau kita fahami wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kemudian kita menemukan dari seluruh makhluk Allah yang sampai pada qaba qausaini au adna, puncak arti ibadah bahwa beliau Sayyidul Wujud, baru kita akan fahami firman Allah, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karenamu Sayyidul Wujud yang telah sampai pada puncak yang karenanya Allah menciptakan manusia dan jin, aku tidak ciptakan semua makhlukku. Kita akan menemukan Rasulul A'zam adalah A'badul Abidin. Kita akan tanya, setelah beliau siapa? Setelah Rasulul A'zam yang telah memperoleh gelar Abdullah, falamma qama Abdullah, begitu Allah menyebutkan, yang telah memperoleh dalam Al-Quran selalu Allah ketika menyebutkan hamba Allah cukup dengan dhamir tanpa disebut nama beliau, karena dhamir sudah memberitahu bahwa hanya beliau adalah Abdullah al-Haqiqi. Uzkur abdana Dawud, uzkur abdana Nuh, uzkur abdana Ibrahim, uzkur abdana Ismail. Untuk Al-Habib Al-Mustafa cukup alladzi arsala bi abdihi, anzalna ala abdihi, karena dhamir ini tidak mengisyaratkan kecuali untuk Sayyidul Wujud, A'badul Abidin. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Siapakah manusia yang sampai setelah beliau al-imam, setelah beliau ar-Rasulul A'zam? Kita akan temukan manusia itu ialah yang lahirnya di tempat yang mana seluruh ibadah harus berkiblat tempat itu, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dengarkan ungkapan Ali bin Abi Thalib ketika bangga karena menjadi hamba Allah. Kafani izzan idh kunta li rabba, wa kafani fakhran idh kuntu laka abda. Simbol kehidupan Imam Ali, cukup bagiku mulia ya Allah karena engkau Tuhanku, dan cukup bangga aku karena aku adalah hambamu. Tidak pernah akan sampai menjadi orang yang besar setelah Rasul, pembela Rasul, kecuali apabila orang ini memang telah melebur dirinya dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada A'badul Abidin menimbulkan kebanggaan dari Ali bin Abi Thalib ketika simpel saja beliau bersabda, ana abdun min abidi Muhammad, aku cuman budak dari budak Muhammad. Man huwa Muhammad? A'badul Abidin. Berangkat dari sana, Ka'bah dalam perjalanan hidup diisi dengan ibadah, dan akhirnya mengakhiri kehidupan ini hanya dengan ibadah. Ayyul ikhwah wal akhawat, antara dilahirkannya di Ka'bah dan dipenuhi kehidupan dengan perjalanan ibadah, dan akhirnya mengakhiri kehidupan beliau di masjid. Kapan? 19 titikam Fajar 21 nanti wafat syahid. Awal melihat dunia di Ka'bah, mengakhiri dengan tikaman itu di masjid.
perjalanan dari Ka'bah Baitullah sampai di Masjid Kufah ketika beliau teriak fustu warabbil Ka'bah, ketika beliau cuma berkata aku beruntung demi apa? Pemilik Ka'bah yaitu Allah. Kita sedang membicarakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang awal hidupnya di Ka'bah dan mengakhiri kehidupannya di baitun min buyutillah. Karena itu kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang telah Allah berikan kepada beliau bermacam-macam keutamaan dan kemuliaan yang disebutkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh riwayat-riwayat yang ada di buku-buku kaum muslimin, tetapi kadang-kadang pemahaman kaum muslimin terhadap kebesaran manusia besar ini selalu menyimpang dari kebenaran. Sejarah yang gamblang dan kebesaran yang begini besar, riwayat demi riwayat mengenai kemuliaan, kadang-kadang kita cuman perumpamakan beliau adalah manusia biasa. Pernah lahir membela Rasul dan kemudian menjadi pemimpin keempat setelah wafat Rasul. Kadang-kadang melakukan kesalahan, kadang-kadang dikalahkan oleh politik orang-orang tertentu, dan kita kemudian menganggap begitu saja, melupakan hadis-hadis Rasulullah mengenai kebesaran beliau. Karena kadang-kadang kita cuma membaca sejarah tanpa berani melihat mana sejarah ini yang benar dan mana yang salah. Kita kadang-kadang cuma membaca sejarah tapi tidak mengkaji sejarah. Padahal sejarah harus jeli dikaji, bukan hanya dibaca. Kadang-kadang orang pun telah membaca sejarah dan mengkaji, tetapi karena satu dan dua hal ia kemudian lupakan yang benar. Dia ikut dengan hal-hal yang dianggap cuman ini yang bisa ia promosikan keluar. Aneh. Imam Syafi'i pun menganggap aneh sejarah Imam Ali. Ketika beliau ditanya mengenai keutamaan Ali, beliau hanya mengatakan pengikutnya takut menyebarluaskan keutamaannya karena dikejar-kejar oleh pemerintahan dan orang musuh-musuhnya. Di waktu yang sama musuhnya mengkikis semua keutamaannya, tetapi di tengah-tengah antara kaum pengikut yang takut mengungkapkan kebesarannya dan musuh-musuh yang mengkikis kebesarannya, tetap tampil Ali bin Abi Thalib sebagai pahlawan Islam yang tidak pernah ditandingi oleh siapapun sejarahnya. Sehingga Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya menyebutkan tidak ada satu manaqib, keutamaan, kemuliaan dari sahabat Rasul melebihi yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi kadang-kadang orang mengkiaskan beliau dengan orang-orang biasa, sementara Rasul sallallahu alaihi wa alihi dalam Kunuzul Haqaiq Syafi'i, Manawi Syafi'i, Rasul pernah bersabda, nahnu ahlul bait la yuqasu bina ahad. Kami keluarga ahlul bait tidak boleh dikiaskan dengan siapapun. Kenapa Rasul menyebutkan ini? Agar mereka kemudian gak disamakan dengan orang-orang yang lain. Bagaimana harus sama sementara Allah telah mensucikan mereka? Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sejarah ini harus dikaji, kemudian kita berpihak kepada yang hak dan yang benar. Dalam kajian-kajian kita sebelum ini berkaitan dengan Ali putra Ka'bah atau Imam Ali di mata Rasulullah atau syahadah Imam Ali tahun lalu, sedikit pernah kita simpulkan bahwa
mengkaji sejarah Imam Ali bin Abi Thalib, harus mengkaji sejarah secara benar, dan harus berani mengatakan yang benar dan yang salah. Kadang-kadang orang bertanya, adakah orang yang nasibnya lebih jelek dari orang yang buta? Kalau kita sebutkan orang buta itu cuma kehilangan salah satu panca inderanya, sehingga dia tidak melihat sesuatu, kita katakan masih ada orang yang nasibnya lebih jelek dari yang buta. Siapakah ia? Orang yang punya mata tapi tidak mau melihat dengan matanya. Ini nasibnya lebih jelek dari yang buta. Ada orang yang diberi oleh Allah akal, bisa memilah sejarah yang benar, tapi tidak mau memilah. Ini nasibnya yang paling keji dari makhluk Allah. Mengkaji sejarah Ahlul Bait, membaca sejarah Ahlul Bait dengan semua keutamaan yang Allah telah berikan kepada mereka, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka, adalah sejarah yang akan membawa kita, kalau kita membaca dan mengkajinya dengan benar, akan membawa kita kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Karena sejarah itu akan merubah kehidupan kita dalam pola kita mencintai dan mengikuti Ahlul Bait. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, malam ini kita masih membicarakan sejarah manusia yang diperumpamakan oleh Rasulullah bagaikan Ka'bah, yang diperumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bagaikan Ka'bah yang harus didatangi, bukan mendatangi, yang harus diikuti dan berkiblat kepadanya dan tidak boleh menyimpang darinya. Ada satu buku tahun 2005 baru diterbitkan buku itu, kalangan salah satu seorang dari Suriah. Buku itu menulis mengenai sejarah Imam Ali seperti yang ditulis oleh mereka orang-orang Kristen yang membaca sejarah Ali bin Abi Thalib. Kadang-kadang malu kita sebagai pengikut Rasulullah yang diwajibkan untuk mencintai Ali bin Abi Thalib. Ternyata orang-orang di luar kita lebih mengenal Ali bin Abi Thalib. Sekian banyak buku-buku yang ditulis oleh mereka, khususnya mereka Kristen-Kristen dari Libanon, yang mengkaji sejarah Imam Ali, yang menjadikan Nahjul Balaghah pegangan hidup mereka. Ada salah satu penulis Kristen dan ini buku lama, dia nulis mengenai Ali bin Abi Thalib dan sejarah kebesaran Imam Ali bin Abi Thalib. Dalam kata pendahuluan ia berkata di bukunya, aku menulis mengenai pahlawan besar Ali bin Abi Thalib, tetapi aku yakin orang-orang Kristen akan mencemoohkan aku. Kenapa aku menulis mengenai Ali bin Abi Thalib, tidak menulis mengenai Isa Al-Masih? Orang-orang Islam pun akan mentertawakan aku. Kenapa aku menulis mengenai Ali bin Abi Thalib sementara aku tidak memeluk agama yang dipeluk oleh Ali bin Abi Thalib? Tetapi dengan jujur kukatakan, kata ia, kukatakan pada Muslim dan Kristennya sekaligus, dan pada siapapun umat manusia di dunia ini, bahwa manusia telah dirugikan ketika Ali bin Abi Thalib disingkirkan dari khilafah. Karena ketika beliau disingkirkan dari khilafah, tersingkirlah keadilan dan seluruh arti kebaikan yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad. Karena itu kemudian wafat Ali bin Abi Thalib, syahadah Ali bin Abi Thalib, bukan hanya dirasakan kerugiannya dan musibahnya hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia yang mendambakan keadilan, mendambakan arti kemanusiaan sebenarnya, yang mendambakan hak-hak manusia, semua memperoleh kerugian dengan syahadah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Salah satu Kristen, Bulis Salamah, begitu namanya, ia menulis beberapa buku banyak, antara lain ia menulis beberapa bait syair
mengenai Imam Ali bin Abi Thalib, ia berkata, huwa fakhrut tarikh la fakhru sya'bin yadda'ihi wa yastafihi waliya. La taqul syi'atan huwa ta'ali inna kulla munsifin syi'iyya wala in lam yakun aliyun nabiyya falaqad kana khuluquhu nabawiyya. Faya sama' ishhadi wa ya ardu qarri wakhsha'i innani dzakartu aliyya. Beliau bukan kebanggaan sejarah, atau beliau adalah kebanggaan sejarah dan seluruh umat manusia, bukan kebanggaan satu masyarakat tertentu yang mengaku dan kemudian menganggap berpihak kepadanya. Jangan berkata hanya Syiah pecinta Ali. Setiap orang yang sadar waras pasti pecinta Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bukan seorang nabi, cukup bahwa perangai Ali, akhlak Ali adalah akhlak seorang nabi. Wahai langit, saksikanlah. Wahai bumi, bersikap khusyuk, rendah dirilah, dan ketahuilah bahwa aku, Bulis Salama Kristen, bahwa aku telah menyebut dan memuji Ali bin Abi Thalib. Ungkapan semacam ini, ungkapan orang yang meneliti membaca sejarah dan mengenal kebesaran orang yang besar dan keagungan manusia yang agung. Jangan heran ketika ada wanita datang ke Muawiyah, kemudian tahu Muawiyah bahwa orang perempuan ini termasuk pecinta Ali. Muawiyah ketika mengejek wanita ini karena cintanya kepada Ali, wanita itu mengungkapkan bait-bait syair, antara lain dengan marah ia berkata, ketahuilah, ketika dibumikan manusia suci itu Ali bin Abi Thalib, maka terkuburlah semua keadilan. Setiap pecinta keadilan pasti akan mengenang Ali bin Abi Thalib. Adakah manusia yang lebih adil dari Ali bin Abi Thalib? Bukankah Ali bin Abi Thalib itu adalah Quran yang berjalan? Hidupnya tidak pernah berpisah dengan Quran. Menurut lisan Rasul, Aliyun ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Ali ma'al haq wal haqqu ma'a Ali yaduru haitsu dar. Artinya seluruh yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah murni dari Al-Quran. Karena itu kemudian Ali milik semua orang, pecinta keadilan. Quran Allah turunkan hudan linnas, maka pendamping Al-Quran yang disebut Rasulullah seperti Al-Quran, maka ia juga untuk hudan linnas, untuk seluruh lapisan umat manusia. Dan itulah Ali bin Abi Thalib. Karena itu kemudian la yuqasu bina ahad. Kata Rasulullah, ahlul bait jangan dikiaskan dengan yang lain. Apa yang mampu dikiaskan mengenai kebesaran Ali bin Abi Thalib? Apa yang mampu dilukiskan mengenai kebesaran Ali bin Abi Thalib? Semua kebesaran apabila kita membicarakan kebesaran siapapun akan nampak kecil di hadapan Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai ada salah satu Kristen pun ia pernah berkata, yang saya kutip dari buku itu, laqad khalaqahu Allah bihikmatih liyakuna syahid aba syuhada ghasilil ard min arjasiha bidimaihim fatihina fis samai abwaban liyadkhuluha almu'minun afwaja. Beginilah ketentuan Allah untuk menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai syahid dan bapak dari seluruh para syuhada, pencuci dengan darah-darah mereka kekotoran bumi, dan kemudian membuka pintu-pintu langit agar setiap mukmin bisa mampu masuk ke tempat itu. Pengorbanan Ali bin Abi Thalib adalah demi menegakkan hak dan keadilan.
Bukankah beliau yang pernah mengungkapkan, kalau aku memiliki seluruh kekuasaan dunia ini, tidak pernah aku akan sia-siakan walau sekecil semut pun apabila di sana harus keadilan, harus ditegakkan. Sebentar lagi akan saya bacakan wasiat beliau terakhir di malam 21, beberapa saat sebelum menjelang wafat beliau. Apa yang beliau bicarakan mengenai keadilan. Membicarakan beliau artinya membicarakan pendamping Al-Quran, membicarakan murni keadilan, murni rahmat Allah. Apabila Rasul rahmatan lil alamin, maka pemikul rahmat Allah setelah Rasul adalah Ahlul Bait, simbol rahmat Allah. Bukankah di malam 19 di fajar 19 setelah beliau ditikam, kemudian yang menikam yaitu manusia yang paling terkutuk, Ibnu Muljam, tertangkap. Bukankah beliau dengan darah masih banyak membasahi janggut beliau dan kepala beliau? Beliau pingsan. Kemudian ketika beliau bangun, beliau berkata kepada putranya Hasan, "Hasan, jangan diikat kakinya, jangan dibelenggu tangannya, berikan makanan yang ku makan, berikan minuman yang ku minum. Kalau aku masih hidup, urusan dia denganku, mungkin aku maafkan. Kalau aku mati, pukullah sekali dengan sekali, jangan kamu cincang." Iya, ini sikap lambang keadilan, ini sikap lambang rahmat Allah, simbol rahmat Allah kepada musuhnya. Musuhnya yang menikam beliau masih berbuat semacam itu. Imam Hasan teriak, "Awata'fu, apakah kamu akan memaafkan wahai ayahku, manusia paling biadab ini?" Beliau berkata, "Kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa alihi selalu dibimbing untuk memberikan yang terbaik pada manusia." Ingat Al-Imam Husain di hari Ashura, depan manusia-manusia paling biadab yang ingin membantai beliau dan keluarga beliau, manusia-manusia yang tidak lagi memiliki rahmat, beliau menangis. "Salamullahi alaika ya Aba Abdillah." Ketika ditanya, "Apakah kamu takut ya Imam? Kenapa engkau menangis?" Beliau berkata, "Aku enggak menangisi diriku, aku menangisi mereka. Mereka memerangi aku, mereka akan semua mendapatkan kutukan Allah karena mereka memerangi aku. Mereka yang sedang memerangi beliau ditangisi karena mereka akan jauh dari rahmat Allah, sementara membawa rahmat Allah, simbol rahmat Allah, masih menginginkan agar mereka memperoleh hidayah." Dari mana diambil semua ini? Dari Mamba'ihas Safi, asli tempatnya Sayyidul Wujud rahmatan lil alamin. Bukankah Rasul berkali-kali dalam bermacam-macam peristiwa, ketika para malaikat menawarkan untuk menghancurkan umat di Taif yang biadab melempari beliau, beliau selalu berkata, "Jangan, kalau mereka hari ini enggak menerima aku masih mengharapkan anak cucu mereka yang berkata la ilaha illallah." Bukankah beliau simbol rahmat Allah? Abu Zahra ketika di Uhud, wajah beliau berlumuran darah, beliau sibuk membersihkan darah itu. Kemudian beliau berkata, "Aku takut setetes darahku tumpah di bumi, Allah akan kirimkan bala untuk mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Perjalanan Al-Imam Ali adalah perjalanan Rasulullah. Perjalanan Ahlul Bait adalah perjalanan Rasulullah. Karena itu Ahlul Bait la yuqasu bi ahad. Kita sedang membicarakan Imam Ali yang segala sesuatu akan menjadi agung kalau sudah urusannya kembali pada Imam Ali bin Abi Thalib. Pedang,
Menjadi mulia pedang itu kalau yang memegang tangan Ali bin Abi Thalib. Kata-kata menjadi mulia dan menjadi sumber syariat kalau yang mengungkapkan kata-kata itu Ali bin Abi Thalib. Umat akan menjadi aman, tentram, mendapatkan keadilan kalau telah memperoleh pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib. Salah seorang Kristen pernah berkata, aku bertanya dan selalu bertanya kepada seluruh penghuni dunia, wahai Ali bin Abi Thalib, apa rahasia kemuliaanmu dan keberadaanmu yang tidak pernah dilupakan oleh umat manusia? Sirru khuludik fil ard. Karena Imam Ali dan Ahlul Bait ini adalah termasuk manusia-manusia yang dipilih oleh Allah. Kematian mereka itu membuat kehidupan umat dan mereka tidak pernah mati. Kata ia, aku selalu mencari jawaban, apa rahasia yang engkau miliki? Apakah engkau memang harus penghuni langit kemudian gak layak di bumi ini? Apakah memang kita penghuni dunia ini tidak memperoleh kelayakan untuk memiliki pemimpin seperti engkau? Karena Imam Ali di tengah-tengah umatnya dimusuhi, diperangi, dititipkan oleh Rasulullah untuk dijaga, tapi diperangi. Tidak pernah satu hari lewat dari Imam Ali di siang maupun malam di hari itu tidak ada musibah yang menimpa Ali bin Abi Thalib, dan semua musibah itu beliau terima demi untuk menegakkan kalimatullah. Karena itu kemudian malam ini ketika beliau wafat, darah yang mengalir subuh 19 itu adalah rentetan dari darah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Taif atau di Uhud. Dan kemudian darah yang mengalir di Karbala adalah darah rentetan dari darah yang mengalir di Masjid Kufa ketika membasahi janggut Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian darah para a'immatul athhar yang semuanya mati dalam keadaan syahid. Semua itu adalah darah-darah suci yang ingin membersihkan bumi Allah dari semua kerusakan dan kebejatan. Manusia besar seperti Ali bin Abi Thalib tidak pernah orang mampu membahas mengenai kebesarannya. Apabila beliau sebut orang pemberani, apabila beliau dengan tangannya mampu menjebol Khaybar, dengan tangannya membawa Dzulfiqar, pedang beliau yang menghabiskan semua leher-leher musuh Allah, dengan tangan yang sama beliau mengusap kepala anak-anak yatim. Dengan tangan yang sama beliau menyantuni janda-janda yang memerlukan bantuan. Karena ketika beliau menggerakkan tangannya, semua gerakan tangan itu ketika dengan pedang atau tanpa pedang, semua hanya berjalan sesuai kehendak Allah untuk menyebarkan keadilan untuk umat manusia. Karena itu kemudian wafat beliau, syahadah beliau adalah syahadah yang dirasakan oleh seluruh umat manusia kerugiannya, dan setiap orang memperoleh kerugian dari syahadah beliau. Bukan umat tertentu, tapi setiap orang yang mendambakan keadilan merasakan kehilangan Ali bin Abi Thalib, simbol rahmat Allah. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, setelah Imam Ali di rumah beliau 2 hari, setelah tikaman Ibnu Muljam laknatullahi alaih, beliau didatangi oleh para pengikut-pengikut beliau. Beliau hidup di tengah-tengah keluarga beliau yang sedang merintih dan menangisi. Tapi dalam keadaan semacam itu tetap Imam Ali menyebarkan ilmu Rasulullah yang semuanya membawa manusia untuk menuju kepada Allah dengan membawa kesempurnaan. Ibnu Muljam setelah sekongkol dengan beberapa orang untuk menikam Ali bin Abi Thalib dengan cara yang licik.
dari belakang, dan diambil waktu Imam Ali sholat, yang lahir di Ka'bah, mengakhiri hidupannya di Masjid Allah. Semua musuh Allah tahu kalau manusia ini sudah mulai masuk dalam sholat, maka ia lepas dari semua dunia ini, cuman konsentrasi pada Allah. Di luar sholat nggak pernah Ibnu Muljam bakal mampu melakukan sesuatu di hadapan Ali bin Abi Thalib, pahlawan Islam. Beliau ketika di rumah beliau dirawat oleh Zainab, Ummi Kulthum, didampingi oleh Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Muhammad Al-Hanafiyah, dan putra-putra beliau. Beliau selalu menitipkan mereka kepada Allah, mewasiati mereka satu persatu. Beliau masih menjaga wasiat Rasulullah, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, menitipkan putra Rasulullah kepada anak-anak beliau yang selain dari Fatimah. Beliau memanggil Muhammad Al-Hanafiyah, putranya. Beliau berkata, "Hai Muhammad Al-Hanafiyah, engkau adalah anakku, tapi mereka berdua anak Rasulullah. Hai Muhammad Al-Hanafiyah, jagalah titipan Rasulullah, Al-Hasan wal Husain." Ali bin Abi Thalib di akhir hayatnya, "Hai Muhammad Al-Hanafiyah, ini titipan. Wahai Hasan dan Husain, aku titipkan juga pada kalian putraku Muhammad Al-Hanafiyah, ia adalah saudara kalian." Kemudian beliau menyampaikan wasiat terakhirnya kepada Hasan dan Husain, dan ini wasiat ditulis oleh bermacam-macam buku, antara lain akan saya bacakan. Mungkin malam ini, di malam kita mengenang syahadah Imam Ali, kita ingin juga mendengarkan wasiat Imam Ali di detik-detik akhir beliau. Karena wasiat ini beliau tulis, beliau berikan untuk Hasan dan Husain, untuk keluarga dan anak-anak beliau, tetapi beliau juga mengatakan wasiat ini untuk siapapun yang akan sampai dan membaca wasiat ini. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang membaca wasiat ini dan ingin mengamalkan wasiat ini. Beliau berkata, "Usikuma bitaqwallah, wahai putraku Hasan dan Husain, aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah. Wa an la tabghiyad dunya wa in baghathuma, jangan kalian mengejar dunia walaupun kalian dikejar oleh dunia. Wala ta'safa ala syai'in minha zuwiya ankuma, jangan pernah kalian sedih atas sesuatu yang enggak diberikan oleh dunia kepada kalian. Sesuatu yang tidak kalian peroleh urusan dunia, jangan pernah kalian sedih. Wa qula bil haqq, katakan yang benar, yang jujur. Wa'mala lil ajr, beramallah untuk memperoleh pahala dari Allah. Beliau enggak menginginkan putra-putra pengikut beliau beramal untuk pujian orang, untuk sanjungan orang, tapi untuk memperoleh pahala dari Allah. Wa kuna lidh-dhalimi khasma walil mazlumi auna, jadilah kalian berdua musuh orang yang zalim dan membela orang yang mazlum. Ini yang dikatakan oleh Kristen tadi. Manusia memperoleh kerugian dengan wafatnya Imam Ali, disingkirkannya Imam Ali dari khilafah karena tidak memperoleh keadilan. Akhir hayatnya, wasiatnya masih berkata, belahlah yang teraniaya dan jadilah musuh dengan orang yang zalim. Kuna lidh-dhalimi khasma walil mazlumi auna. Usikuma, aku wasiatkan pada kalian berdua, Al-Hasan dan Husain, wa jami'a wuldi, dan kepada seluruh anak-anakku, wa ahli, keluargaku, wa man balaghahu kitabi, dan kuwasiatkan wasiat ini siapapun yang kelak akan sampai wasiat ini pada tangannya dan membacanya. Artinya wasiat ini kalau malam ini sampai pada kita, kita pun kena memperoleh wasiat ini dari Imam Ali.
Alangkah indahnya Allah memberikan taufik pada kita untuk mendengarkan wasiat orang yang kita cintai dan dicintai Rasulullah. Tinggal mari kita mempersiapkan diri untuk mampu mengamalkan wasiat ini. Mempersiapkan diri sambil mohon kepada Allah agar diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan wasiat seorang ayah, seorang yang mencintai putra-putranya, seorang yang mencintai keluarganya, seorang yang mencintai pengikutnya sepanjang kehidupan. Imam Ali jangan dianggap tidak pernah melihat kita, ayyuhal ikhwah. Gak menyaksikan kita, gak membicarakan kita, gak memikirkan kita. Dari jauh Imam Ali telah bersumpah bahwa aku akan mendatangi setiap pecintaku di akhir kehidupannya. Dalam kitab Bisyaratul Mustafa, Rasul pernah bersabda, apabila seorang mukmin pecinta Ahlul Bait di akhir hayatnya, aku, kata Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, putriku Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, kami akan datang mendampinginya. Kami berkata kepada Israel, pelan-pelanlah, ia pecinta Ahlul Bait. Kami akan berkata pada Israel, irfaq innahu yuhibbuna ahlal bait. Bukankah ini simbol rahmat Allah? Ini pahalanya kalau kita memberikan opah untuk mereka sesuai perintah Allah, agar kita memberikan opah pada ahlul bait untuk mencintai mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Orfok, innahu yuhibbuna ahlul bait. Bayangkan antum ayyuhal ikhwa wal akhawat, di malam yang penuh bahagia ini, coba kita bayangkan Al-Imam Ali jauh sudah memikirkan kita bagaimana memang keadaan sakaratil maut. Sakaratil maut itu detik-detik antara kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Detik-detik yang paling menakutkan semacam ini, mereka tidak meninggalkan kita. Simbol rahmat Allah. Urfuq fa innahu yuhibbuna ahlal bait. Kemudian Rasul menyebutkan, kalau yang dicabut itu adalah pembenci kami, kami akan berkata, usdud fa innahu la yuhibbuna ahlal bait. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini kami mohon kepadamu, jangan pernah dicabut kecintaan kita untuk Ahlul Bait. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang teriak cinta, tapi cinta palsu sehingga di akhir hayat mereka enggak mendatangi kita. Hasya. Kalau detik-detik terakhir itu mereka enggak mendatangi kita, kemana kita akan pergi? Dari mulai awal tempat liang kubur kita sudah siksaan, belum lagi hari kebangkitan. Di mana kita akan memohon? Usikuma, aku wasiatkan pada kalian berdua, wa jami'a wuldi wa ahli wa man balaghahu kitabi bitaqwallah, bertakwalah pada Allah. Wa nadhmi amrikum, aturlah urusan kalian, rapikan urusan kalian sesama kalian. Wa salahi dzati bainikum, perbaik hubungan antara kalian. Fa inni sami'tu jaddakuma sallallahu alaihi wa alihi, aku sesungguhnya mendengar dari datuk kalian berdua sallallahu alaihi wa alihi, beliau bersabda, salahu dzatil bain afdalu min amatis salati wassiyam, menghubungkan, mengakorkan dan mengatur hubungan sesama manusia, sesama keluarga, sesama kerabat, sesama ikhwan lebih mulia daripada salat dan puasa itu sendiri. Muhammad wa ali. Allah Allah fil aitam, bertakwalah kalian, jagalah kalian anak-anak yatim. Allahu akbar. Imam Ali ini setiap anak yatim di Kufa bangga karena bapaknya, ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib.
Gak ada anak yatim sengsara di Kufah. Ali bin Abi Thalib masih hidup. Bahkan sejarah menyebutkan anak-anak yang tidak yatim, mereka berkata, coba aku yatim, aku lebih dicintai Ali bin Abi Thalib. Allah fil aitam, kata Imam Ali, hati-hati dan jagalah anak-anak yatim. Fala tughibbu afwahum, jangan sampai kalian gak penuhi makanan mereka, berikan yang sesuai untuk mereka. Wala yadhi'u bihadratikum, jangan sampai anak-anak yatim itu kamu sekalian sia-siakan di tengah-tengah kalian. Kalau kita membaca Al-Quran, selalu Al-Quran memerintahkan kita untuk memuliakan anak yatim. Memuliakan bukan cuma memberi makanan, tapi memberikan yang terbaik untuk mereka, belas kasih untuk mereka, mendidik mereka, dan semua apa yang terbaik. Karena orang yang menjaga anak yatim adalah tempatnya surga, begitu janji Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Persis tahun lalu saya sampaikan di malam 21 ini, ketika Imam Hasan keluar dari rumah beliau, dilihat penuh orang depan rumah beliau, ingin masuk ke rumah Imam Ali bin Abi Thalib. Semua antara mereka yang teriak, yang menangis histeris. Semua itu adalah janda-janda yang biasanya mendapatkan uluran tangan dari Ali bin Abi Thalib. Di tengah-tengah mereka ada seorang anak yatim membawa susu segelas. Imam Hasan bertanya, apa yang kamu bawa? Kata, iya, aku dengar amir kita Ali bin Abi Thalib ditikam dengan pedang yang beracun. Aku berharap susu ini bisa menyembuhkan racun ini. Ali bin Abi Thalib Abul Aitam. Karena itu kemudian wasiatnya, Allah fil aitam. Ayyuhal ikhwah, kalau kita pengikut beliau dan mengaku pengikut beliau, ayo mari kita perhatikan anak-anak yatim yang mampu kita lakukan di tengah-tengah kita. Allah fi jiranikum, jagalah, kata Imam Ali dalam wasiatnya, hati-hati dan jagalah tetangga-tetangga kalian. Fa innahum wasiyatu nabiyikum, karena tetangga-tetangga ini selalu nabi kalian mewasiatkan agar kita berbuat baik pada mereka. Ma zala yusi bihim hatta dhananna annahu sayuwarrithuhum. Rasul selalu berkali-kali mewasiatkan mengenai tetangga, sampai kami menyangka bahwa tetangga ini akan mendapatkan warisan dari kita kalau kita mati. Jangan kita menjadi permusuhan dengan tetangga. Allah fil Quran. Wasiat beliau berikutnya, jagalah, bertakwalah kepada Allah, jagalah Al-Quran. Ini yang dalam kitab, dalam Quran dan kitab ini semua penyelesaian kehidupan kita di sini. Allah fil Quran, la yasbikukum bil amal bihi ghairukum. Jangan sampai orang lain yang mendahului kalian mempraktekkan isi Al-Quran. Ayo kita lihat Al-Quran di tengah-tengah kita, ayyuhal ikhwah atba'a ahlil bait. Bagaimana kita dengan Quran ini? Kalau ahlul bait Quran natik, maka Al-Quran yang samit. Maka dua-duanya harus kita ikut dan mengikuti Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita renungkan Al-Quran, kita kaji Al-Quran. Inilah wasiat Imam Ali bin Abi Thalib. Allah fis salah, fa innaha amudu dinikum. Wasiat berikutnya, jagalah salat, karena salat ini tiang agama kalian. Karena itu Imam Ja'far Shadiq menyebutkan, kenalilah salah satu syiah kami dengan beberapa hal, antara lain menjaga salat di awal waktunya. Allah fis salah. Inilah wasiat imam kita, ayyuhal ikhwah, yang sedang berbaring di tempat tidurnya telah memperoleh tikaman dengan pedang penuh racun. Allah fis salah, fa innaha amudu dinikum.
Kemudian Allah Allah fi baiti rabbikum la tukhluhu ma baqitum. Jagalah, sekali lagi jagalah dan perhatikanlah rumah Allah, yaitu Ka'bah. Jangan pernah jadikan Ka'bah itu sunyi selagi kalian masih hidup. Ka'bah, kita datang ke sana untuk melakukan ibadah. Jangan sampai diganti haji atau umroh kita ini untuk kita hanya sedang bersenang-senang di sana. Ka'bah kadang-kadang cuman kita jadikan di hari-hari libur kita bersenang, rekreasi ke sana. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Ali. Tapi kembalikan asli dan fungsi Ka'bah Bait Ibrahim, awwalu baitin wudi'a lin-nas. Allah Allah fi baiti rabbikum fa innahu in turika lan tunadharu. Kalau kalian tinggalkan Ka'bah ini, kalian tidak akan lagi dilihat oleh Allah dengan rahmatnya. Allah. La tunadharu ay la yanzurullahu ilaikum bil karama war rahmah. Allah Allah fil jihad. Jagalah, lihatlah, perhatikanlah jihad bi amwalikum dengan harta kalian, wa anfusikum dengan jiwa kalian, wa alsinatikum dengan lidah kalian, fi sabilillah, hanya untuk Allah. Wa alaikum bittawasul wattabadzul, hendaklah di antara kalian sesama saudara, sesama ikhwan, bittawasul, saling berhubungan, bukan wattabadzul, dan saling tolong menolong. Wa iyyakum wattadabur wattaqatu, jangan sekali lagi kalian saling berselisihan, saling bermusuhan. La tatrukul amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, jangan tinggalkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Fayuwalla alaikum asrarukum, kalau kalian telah tinggalkan amal ma'ruf nahi munkar, Allah akan menjadikan pemimpin-pemimpin kalian orang-orang yang terjelek dari kalian, dan saat itu thumma tad'una fala yustajabu lakum, terus kalian berdoa, Allah enggak mengabulkan lagi doa kalian. Ini wasiat suci Imam kepada kita semua pecinta beliau sepanjang kehidupan. Wasiat-wasiat ini adalah wasiat membawa kita untuk pergi menuju kepada Allah lebih sempurna. Wasiat-wasiat ini adalah wasiat untuk mengangkat derajat umat manusia siapapun mereka dan apapun agama mereka. Ini wasiat manusia yang gak pernah pisah dengan Al-Quran dan kebenaran. Sambungan adalah beberapa buku, beberapa kitab sambungan wasiat ini, beliau mengatakan waqulu linnasi husna, katakan yang baik untuk manusia. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, malam ini kita membicarakan Al-Imam Ali bin Abi Thalib di malam Lailatul Qadar yang mulia begini. Sebentar lagi menjelang subuh, Al-Imam Ali meninggalkan dunia ini. Tapi beliau dimulai ketika mulai hidupnya di dunia ini di Ka'bah, dan sebentar lagi mengakhiri hidupnya dengan membasahi lidah beliau dengan ungkapan la ilaha illallah. Sekali beliau mengebutkan, menatap matanya ke atas sambil berkata, salam bagi kalian wahai malaikat-malaikat Allah. Sekali beliau tertidur, kemudian beliau bangun, beliau berkata, aduhai rindunya aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kemudian beliau berkata, kalau kalian melihat apa yang kulihat, kalian akan bahagia. Ummi Kulsum bertanya, apa yang sedang kau lihat wahai ayahku? Ummi Kulsum, Imam Ali berkata, aku melihat Habibi Muhammad. Aku melihat ibumu Fatimah, dan aku menyaksikan para malaikat Allah telah menyambut kedatanganku. Ali bin Abi Thalib, walidul Ka'bah, lahir di Ka'bah, syahidun fi baitillah, yang gugur wafat di rumah Allah, sedang dinanti oleh Habibullah Muhammad, sedang ditunggu oleh kekasih Allah Zahra, ditunggu oleh malaikatullah semuanya.
Seorang mukmin biasa apabila wafat, para malaikat menanti kedatangannya. Apa yang kita bayangkan? Sayyidul Mukminin. Imam Ali menatap wajah putra-putrinya sambil berkata, astaudiukumullah. Aku titipkan kalian pada Allah. Aku titip hasbukumullah, cukup bagi kalian Allah. Zainab menangis, Ummi Kulsum menangis, Hasan dan Husain menangis, Muhammad al-Hanafiyah menangis, dan semua keluarga beliau menangis. Imam Ali hanya berkata, tenanglah. Di akhir hayat kemudian beliau menyebut kalimatullah, la ilaha illallah. Kemudian beliau sendiri menoleh kepada Hasan dan Husain. Aduh, alangkah beratnya seorang ayah yang selalu menerima titipan Rasulullah Hasan dan Husain, sampai di akhir hayatnya menatap mereka berdua, kemudian mewakili mereka berdua, cucu Rasulullah, untuk berkata, wahai Hasan, wahai Husain, a'adhamallah lakumal ajr fi abik. Persis menjelang subuh wafatlah beliau. Ali bin Abi Talib, pendamping Rasulullah, pembela Rasulullah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, pelajaran yang paling penting untuk kita pada malam ini, malam-malam berikutnya ialah, mari kita penuhi malam-malam ini dengan mendekatkan diri pada Allah. Menurut ahadits dari Ahlul Bait, amalan ibadah yang paling mulia di malam Lailatul Qadar adalah mengkaji ilmu, khususan ilmu Ahlul Bait. Tidak meremehkan doa dan lainnya, tapi mengkaji, membaca sejarah mereka, mengenal mereka, jauh lebih bagus untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar semacam ini. Mari kita isi sebentar lagi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Tapi kita mohon kepada Allah pada malam ini, kita bertawassul pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, kepada Zahra, kepada Imam Ali bin Abi Talib, agar selalu Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu mencintai Ahlul Bait, kunci pertama pegangan hidup kita. Dan kemudian kelak kita wafat membawa itu. Agar kita mohon kepada Allah, bertawassul kepada yang lahir di Ka'bah dan gugur syahid di rumah Allah. Ya Allah, kami bertawassul pada setiap tetesan darah Ali bin Abi Talib di malam ini. Jangan sampai subuh dan matahari terbit sementara dosa kita masih ada, ya Allah. Sebentar lagi kita akan tampakkan semua dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mungkin yang pernah mencaci, kita mungkin yang pernah mencuri, kita pernah mungkin judi, kita pernah mungkin makan haram, menipu orang, dan mungkin banyak kita meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan khumus, meninggalkan hal-hal. Malam ini kita nampakkan semua dosa kita di hadapan Allah, bertawassul pada Rasul dan Ahlul Bait. Kita mohon agar Allah malam ini mencurahkan pada kita ampunannya, agar Allah mengampunkan dosa kita. Manusia yang paling celaka Ramadan meninggalkan ia sementara dosanya belum diampunkan. Rasulullah menyebutkan kalau di Ramadan nggak diampunkan, nggak mendapatkan ampunan dari Allah, maka kamu nggak mendapatkan lagi waktu dan tempat seperti Ramadan kecuali di Arafah kelak. Belum tentu semua kita bisa haji di Arafah. Walaupun di malam ini kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kita bisa berangkat haji, menunaikan haji, agar bisa mampu wukuf di Arafah. Ya Allah, kami mohon ya Allah agar Engkau mengampuni semua dosa-dosa kita yang besar maupun kecil, dosa-dosa orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita atau yang masih ada. Semoga semua dosa-dosa mereka ketika mendidik kita, ketika susah payah membesarkan kita, diampuni oleh Allah dosa mereka. Guru-guru kita yang membimbing kita, semoga mereka diampuni oleh Allah dosanya dan diterima semua amal kebaikan kita, kebaikan mereka. Orang-orang yang pernah berbuat baik kepada
kita ya Allah, apapun yang mereka berikan kepada kita, sekecil apapun, sebesar apapun, ampuni dosa mereka ya Allah, lipat gandakan pahala mereka ya Allah. Dan kami bersaksi ya Allah, di malam yang suci ini, orang-orang yang berbuat salah pun dengan kita, yang mengejek kita, memfitnah kita, memusuhi kita, beri mereka ampunan juga, ampunanmu maha rahmat ya Allah. Beri bimbingan pada mereka, karena kami ingin hidup rukun ya Allah, tidak kami ingin hidup bertentangan dengan sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ya Allah, kami bertawassul pada Rasulullah dan Ahlul Bait, ampuni semua dosa-dosa kita, bimbing anak-anak kita untuk mengenal Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait, berikan kita hati yang lunak menghadapi orang-orang miskin, anak-anak yatim, agar kita mampu mempraktekkan apa yang diberikan wasiat oleh Imam Ali. Ya Allah, berikanlah kami mampu salat khusyuk kepadamu di hadapanmu. Salat yang kami lakukan ini ya Allah, salat yang enggak pernah konsentrasi kepadamu. Setiap kami takbir, segala sesuatu kami ingat, kecuali hanya Engkau kami lupa ya Allah. Kalau dalam salat kami enggak mengingat Engkau ya Allah, bagaimana nasib kami di luar salat? Ini malam Lailatul Qadar ya Allah, yang kamu akan curahkan ampunanmu semuanya, dan akhirnya kami bahmekkan sedalam-dalam bela sungkawa kita pada malam ini berkaitan dengan syahadah Amirul Mukminin kepada sahibul asri wal zamanil mahdil muntadhar, ya Imam Mahdi ajjalallah farajaka syarif. Ya Allah, ajjal lana zuhural mahdi ya Allah. Dunia telah gelap, gagal kezaliman di mana-mana ya Allah. Munculkan imam kita Mahdi ya Allah. Kami tidak mampu menghadapi semua durjana dan bencana alam ini. Munculkan sahibul asri wal zaman ya Allah, bihaqqi jaddihi Ali, ajil zuhural mahdi. Ya Imam al-Mahdi, kami yakin kamu sekarang menyaksikan kami yang enggak melihat engkau melihat kami. Wahai Imam, lihatlah kami dengan ainur rahmah, lihatlah kami dengan ainur rahmah, lihatlah kami dengan pandangan rahmat. Kami penuh kesalahan ya Imam, tapi kami ingin kembali kepadamu ya Imam, ya sahibal asri wal zaman. Ayyuhal ikhwa wal akhawat, bihaqqi Ali, bihaqqi Fatimah, bihaqqi Nabi, بحق الحسن والحسين، بحق استسعة من أبناء الحسين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا فرج همومنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأخواننا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولكل أتباع أهل البيت ولمحبي أهل البيت ولمن بكى لمصاب أهل البيت ولذرية الزهراء في مشارق الأرض ومغاربها وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم فرج همومهم يسر أمورهم سهل مطلبهم اقضي حاجاتهم حاجات الدنيا والآخرة أأتهم سؤلهم فردا فردا واجعل جنتك مأواهم ورضاك غايتهم ومناهم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.